kembali lagi bersama Mimin di channel Anime Viral. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita dari pertempuran antara Dravenite melawan Psychos mode Orochi, yang di chapter sebelumnya Psychos mencoba lari dari serangan yang dilancarkan Tatsumaki. Beruntung ada Dravenite yang berusaha mengejarnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man chapter 134.3 versi Read OPM atau mangaku yang udah keluar 26 September kemarin. Buat kalian yang belum nonton review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 134.3 ini, aksi kejar-kejaran antara Dravenite dengan Psychos mode Orochi berlanjut. Tidak sampai di situ, para pahlawan lainnya satu persatu mulai ikut membantu untuk mengalahkan Psychos mode Orochi. Pengen tahu bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan aksi kejar-kejaran antara Dravenite mode pesawat jet dengan Psychos mode Orochi yang merubah bentuk menjadi pesawat jet juga. Di atas kota Z yang hancur itu, mereka berdua saling tembak-menembak satu sama lain. Wush, duar. Di sisi lain, Genos yang sebelumnya sempat menahan serangan laser yang Psychos mode Orochi lancarkan turun ke permukaan kota Z. Dia menghampiri para pahlawan kelas S yang sedang berkumpul di permukaan. Di sana ada Puri-Puri Prisoner, Atomic Samurai, Child Emperor, dan Big God. Saat Genos yang turun menghampiri para pahlawan kelas S itu, si Child Emperor terkejut. Dia seperti tidak percaya dengan aksi yang Genos tunjukkan sebelumnya, mengingat Child Emperor dalam misi penyerangan ke markas asosiasi monster sempat mencurigai Genos dan tidak memasukkannya ke dalam misi. Si Genos berkata dan meminta bantuan kepada para pahlawan itu jika di atas sana Tatsumaki telah mengeluarkan barir untuk memerangkap si monster dalam sebuah kubah yang sangat besar. Dan sekarang Dravenite sedang mencoba melawannya. Genos menambahkan jika kekuatan Tatsumaki sudah berada di ambang batas, dan dia juga akan kembali ke atas untuk membantunya. Setelah meminta bantuan kepada para pahlawan kelas S itu, Genos dengan sisa kekuatan yang ada naik lagi ke atas lagi dan melanjutkan pertempuran. Lalu setelah mendengar permintaan dari Genos, akhirnya Atomic Samurai dengan sisa kekuatan yang ada ikut coba membantu. Dia juga menginstruksikan kepada para pahlawan kelas S lainnya untuk tidak duduk manis. Meskipun sebenarnya dengan keadaan saat ini Atomic Samurai juga ragu apakah kontribusinya akan berguna atau tidak, mengingat si monster sedang terbang dengan cepat sambil kejar-kejaran dengan Dravenite. Membuat tebasan yang dilancarkan Atomic Samurai nanti bisa jadi tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Dan akhirnya Genos dan Atomic Samurai sajalah yang naik ke atas duluan untuk membantu Tatsumaki. Sedangkan di permukaan kota Z yang hancur itu, tiba-tiba Big God memuntahkan sesuatu dalam jumlah amat sangat banyak. Child Emperor yang berada di sebelahnya pun amat sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat di depan matanya. Ternyata yang Big God muntahkan adalah para pasukan Narinki, para murid Atomic Samurai, dan para pahlawan lainnya yang sepertinya tidak sempat selamat saat markas asosiasi monster tadi dihancurkan oleh Tatsumaki. Child Emperor bersyukur karena menurutnya di saat yang sangat genting Big God mau menyelamatkan para pahlawan dari reruntuhan. Ya, walaupun caranya jorok, yaitu dengan menelan mereka hidup-hidup dan memuntahkannya saat kondisi sudah memungkinkan. Akan tetapi si Child Emperor terkejut lalu tiba-tiba marah kepada Big God, karena dari para karakter yang dia muntahkan barusan ada zombie man dengan tubuh yang cukup hancur, dan mengira jika Big God mencerna pahlawan itu. Akan tetapi dengan tubuh yang hancur dan sambil meregenerasi, zombie man menjawab jika Child Emperor salah sangka
karena luka yang dia derita adalah akibat dari pertarungannya saat berada di dalam markas asosiasi monster. Beberapa saat setelah itu, Iayan yang pingsan sadarkan diri sambil kebingungan melihat lokasi tempat dia berada sekarang ini. Pickguard yang ada di dekatnya menjawab jika saat berada di dalam markas musuh dia mendengar alat komunikasi yang para murid Atomic Samurai itu bawa. Karena mereka bertiga berkumpul di tempat yang sama membuat Pickguard bisa melakukan penyelamatan dengan mudah. Iayan yang mendengar hal itu merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pahlawan kelas S yang gila makan itu. Setelah itu Iayan yang sudah tidak memiliki tenaga duduk sambil mengeluh dengan keadaannya yang sekarang ini. Dia merasa jika kontribusinya saat ini masih belum cukup berhak jika dinaikkan dan menjadi salah satu bagian dari pahlawan kelas S. Di sebelah Iayan tiba-tiba datanglah Atomic Samurai yang kembali dari atas kota Z tadi. Ternyata dia tidak berhasil melancarkan serangan tebasan pedangnya kepada si monster. Mengingat jangkauan tebasan pedangnya tidak cukup berfungsi jika harus menghadapi musuh yang terbang di udara. Sesaat Iayan dan Atomic Samurai saling terkejut dan memandang satu sama lain. Lalu sambil tersenyum dan meneteskan air mata, Iayan berkata kepada gurunya jika dia telah mampu dan berhasil bertahan hidup atas kepercayaan yang gurunya berikan. Sebagai guru, Atomic Samurai dengan tersenyum penuh kebanggaan mengulurkan tangan kepada muridnya itu dan berkata kalau dia sudah berjuang dengan baik. Di sisi lain, lebih tepatnya di pinggiran Kubah Barir yang menyelimuti kota Z, ada beberapa pahlawan yang ikut menyelamatkan masyarakat sekitar. Di sana ada Tank Top Master yang mencoba mengeluarkan beberapa warga yang tertimbun reruntuhan dengan cara mengangkat bongkahan besar yang menimbun warga tersebut. Setelah itu Tank Top Master bertanya kepada para pahlawan yang ikut memberikan bantuan, apakah masih ada yang belum diselamatkan. Beberapa pahlawan kelas A seperti Max dan Hebi Konggu terkejut dengan kekuatan besar yang Tank Top Master tunjukkan barusan. Karena dengan mudahnya si pahlawan kelas S1 ini mampu mengangkat bongkahan reruntuhan hanya dengan satu tangan saja. Sedangkan para pahlawan lainnya jangankan mengangkat, menggerakkan bongkahan reruntuhan besar saja mereka tidak bisa. Akan tetapi dengan tersenyum percaya diri Tank Top Master menjawab jika dia bisa melakukan semua ini karena sihir, dan menambahkan kalau namanya adalah Tank Top Magic. Para pahlawan kelas A itu terkejut dan kagum dengan ekspresi yang Tank Top Master tunjukkan. Sedangkan pahlawan Snack malah merasa kebingungan. Hehehe. Di sebelah mereka ada Mumen Rider yang bersyukur kalau pahlawan sekelas Tank Top Master bisa datang membantu para pahlawan lainnya untuk menyelamatkan masyarakat. Akan tetapi sambil merendah Tank Top Master berkata jika dia cuma mengikuti aksi heroik yang Mumen Rider lakukan saja. Beberapa saat setelah itu dari kejauhan terlihat helikopter medis yang asosiasi pahlawan perintahkan untuk mengangkut para korban datang menuju lokasi para pahlawan itu berada. Salah satu pahlawan kelas C bernama Sutadorezu melambai-lambai dan berharap agar helikopter medis itu mendarat di dekat mereka dan menyelamatkan para warga. Namun di belakang mereka datanglah Psychos mode Orochi yang terbang sambil dikejar Draftnet dengan mode pesawat jetnya. Wush. Lalu Draftnet mencoba menyerang si monster dengan menembakkan tembakan laser. Cus. Akan tetapi Psychos mode Orochi mampu menghindari serangan laser itu. Sialnya, serangan laser yang dihindari si monster tersebut mengarah tepat ke helikopter medis yang asosiasi pahlawan datangkan barusan. Beruntung tembakan laser tersebut tertahan cepat di sebelah helikopter medis milik asosiasi pahlawan itu. Ternyata posisi dari helikopter medis tersebut berada persis di luar dari kubah barir yang Tatsumaki keluarkan. Melihat kondisinya yang terkurung dalam barir, Psychos mode Orochi mencoba kabur ke sisi lain, dan Draftnet terus mencoba mengejar si monster. Sedangkan helikopter medis milik asosiasi pahlawan itu akhirnya menjauhi kota Z. Karena dengan adanya barir yang Tatsumaki keluarkan tersebut, membuat mereka tidak bisa mendekat dan menyelamatkan masyarakat yang berada di dalam area barir.
Para pahlawan yang memberikan pertolongan itu terkejut dan baru menyadari jika kota Z diselimuti kubah barir yang tidak terlihat, agar membuat si monster terkurung dan tidak bisa kabur. Sedangkan Tank Top Master bertanya-tanya kenapa kubah itu bisa muncul. Apakah Tatsumaki sedang melakukan pertarungan? Mengingat kubah yang dia keluarkan berukuran amat sangat besar. Sambil melihat keadaan sekitar, Tank Top Master merasa jika pertarungan yang terjadi saat ini memang sudah amat sangat serius. Bahkan kondisi kota Z juga sudah hancur lebur. Lalu Tank Top Master bertanya kepada pahlawan Max yang tadi sempat melihat puncak menara dengan teropongnya, apakah Tatsumaki berada di dekat menara tersebut? Pahlawan Max menjawab dan berkata iya. Setelah itu dengan jiwa pahlawan yang semakin membara, Tank Top Master mengambil keputusan untuk membantu Tatsumaki dan mengalahkan monster yang ia hadapi. Dia juga berpesan kepada Mumen Rider dan memintanya untuk tetap di pinggiran kota Z saja sambil membantu menyelamatkan para warga yang masih terkurung di dalam reruntuhan. Setelah itu Tank Top Master mendekati sebuah tiang listrik raksasa yang berada di dekatnya dan mengangkat tiang besar itu dengan kedua tangannya. Kejadian itu membuat para pahlawan lainnya amat sangat terkejut, seakan tidak percaya dengan kekuatan besar yang Tank Top Master tunjukkan. Sambil mengambil kuda-kuda untuk melemparkan tiang itu, Tank Top Master berpesan lagi kepada para pahlawan lainnya agar menemukan cara supaya bisa membawa para warga keluar dari kota Z dan secepatnya segera dibawa ke rumah sakit. Mumen Rider menjawab pesan dari Tank Top Master dan memintanya untuk berhati-hati juga. Setelah itu dengan kekuatannya yang begitu besar, Tank Top Master melemparkan tiang listrik raksasa tersebut ke arah tower markas asosiasi monster berada. Wush! Lalu dengan potongan kabel listrik dari tiang listrik itu, Tank Top Master memegangnya. Dan akhirnya pahlawan berotot kelas S1 ini ikut tertarik menuju tower markas asosiasi monster berada. Aksi yang ditunjukkan Tank Top Master barusan membuat para pahlawan lainnya terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Sedangkan Mumen Rider dengan tetap berdiri tegap sambil tersenyum melihat Tank Top Master yang gagah berani menuju medan pertempuran. Setelah itu dia mengajak para pahlawan lainnya untuk melanjutkan penyelamatan kepada para masyarakat yang masih tertimbun di dalam reruntuhan. Lalu scene berpindah ke bekas tower markas asosiasi monster. Di permukaan ada para pahlawan lainnya seperti Atomic Samurai dan Iayan yang melihat Dravenette yang sedang mengejar Psychos mode Orochi. Sedangkan Tatsumaki dan Genos dengan sisa kekuatan yang ada mencoba menyerang si monster dengan tembakan laser secara bergantian. Atomic Samurai yang melihat pertempuran tersebut bertanya-tanya dalam hati, apakah Tatsumaki bersama Genos dan Dravenette saling bekerja sama satu sama lain? Bagaimana kelanjutan cerita dari para pahlawan itu? Apakah dengan kerjasama tersebut para pahlawan akan mampu mengalahkan Psychos mode Orochi? Dan jika berhasil, apakah Dravenette jadi menangkap si monster? Sayangnya scene manga One Punch Man chapter 134.3 telah berakhir dan kita harus menunggu kelanjutan ceritanya di chapter selanjutnya. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 134.3 yang ending scene-nya memperlihatkan satu persatu para pahlawan kelas S mulai ikut membantu untuk mengalahkan Psychos mode Orochi. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya, and see you next time.